Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh mahasiswa peserta mata kuliah English Morphosyntax di mana saja kalian berada. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik dalam perkuliahan English Morphosyntax, yaitu tentang inflection and derivation. Ya, kita akan membahas tentang inflection and derivation. Yang lalu kita sudah membahas tentang fixes, yaitu imbuhan, yang mana imbuhan ada yang prefix, yang ada awalan, dan ada pula yang suffix, ada yang akhiran. Pada video kali ini kita akan membahas tentang inflection dan derivation. Inflection yaitu penambahan imbuhan ya pada suatu kata, yang mana setelah adanya penambahan imbuhan tersebut tidak menyebabkan perubahan kelas kata. Ya, saya ulangi, inflection yaitu penambahan ya pemberian imbuhan pada sebuah kata, yang mana setelah adanya penambahan imbuhan ya pemberian imbuhan pada suatu kata tersebut tidak menyebabkan perubahan kelas kata. Ya, misalnya noun setelah diberi imbuhan itu tetap noun. Ya, terus apalagi verb setelah diberi imbuhan tetap verb, itu namanya inflection. Adapun derivation, ya, derivation itu nanti kelas katanya akan berubah. Ya, setelah kata tersebut diberi imbuhan, ya, bisa berubah noun menjadi verb, ya, verb menjadi noun, ya, adjektif menjadi verb, dan lain-lain. Jadi kalau derivation itu ya pemberian imbuhan pada suatu kata yang menyebabkan perubahan kelas kata tersebut, ya, bisa adjektif menjadi verb, ya, noun menjadi adjektif, dan lain-lain. Selanjutnya inflection, ya. Inflection itu biasanya imbuhannya hanya berupa akhiran. Adapun derivation itu bisa awalan, bisa juga akhiran, dan bisa keduanya, ya, ada awalan dan ada akhirannya. Kita bahas dulu yang inflection. Inflection tadi sudah saya jelaskan, yaitu pemberian imbuhan pada suatu kata yang mana setelah diberi imbuhan, ya, itu kelas katanya tidak berubah, ya. Kalau verb ya tetap verb setelah diberi imbuhan. Kalau noun ya tetap noun. Itu namanya inflection. Dan umumnya inflection itu imbuhannya berupa akhiran. Akhiran itu suffix, ya. Imbuhannya itu berupa akhiran. Berbeda dengan derivation. Kalau derivation itu bisa prefix awalan, bisa juga suffix, ada juga yang kedua-duanya. Ada awalannya dan ada akhirannya. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu inflection diberi akhiran S atau IS pada kata kerja. Biasanya ini pada kata kerja dalam kalimat present tense. Tentu kalian masih ingat dalam kalimat present tense itu kan menggunakan kata kerja pertama, ya. Kalimat present tense itu menggunakan kata kerja pertama. Adapun kalau kalau subjeknya itu she, he, it, maka kata kerjanya ditambah S atau
es ya. Kalau subjeknya itu apa? Subjeknya itu si ya, he, it ya. Maka kata kerjanya ditambah s atau es. Contohnya paint menjadi paints, go menjadi goes, wash menjadi washes. Dan setelah adanya penambahan tersebut, penambahan akhiran tersebut, akhiran s atau es tersebut, ya, kelas katanya tidak berubah. Kelas katanya yang tadinya kata kerja ya tetap kata kerja, ya. Tadinya kata kerja ya tetap kata kerja. Perubahannya ini hanya pada sisi grammarnya, ya, karena subjeknya itu apa? Subjeknya itu si, he, it, maka kata kerjanya ditambah dengan s atau es. Ini namanya inflection, perubahan bentuk kata kerja ditambah s atau es yang tidak merubah kelas kata dan tidak merubah maknanya, ya, tetap kata kerja, hanya merubah dari sisi grammarnya, ya, hanya merubah sisi grammarnya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu masih inflection, ya. Kata kerja yang diberi akhiran ing, ya, diberi akhiran ing. Ada kata kerja nanti diberi akhiran ing, ya. Kata kerja verb yang diberi akhiran ing, ya. Ini terjadi pada kalimat continuous, ya. Sebelumnya itu watch, misalnya watch ditambahi ing, watching, ya. Setelah diberi akhiran ing, nah ini tetap kata kerja, ya. Watch itu kata kerja, watching juga tetap kata kerja. Ini namanya inflection, pemberian akhiran yang tidak menyebabkan apa? Perubahan kelas kata, ya. Yang semula itu verb, setelah diberi akhiran ing itu tetap verb. Contoh lagi misalnya sleep menjadi sleeping. Selanjutnya, ya, kata kerja yang diberi akhiran d atau ed, yaitu pada kata kerja kedua dan ketiga. Nah, ini ya, pemberian akhiran d atau ed ini tidak menyebabkan perubahan kelas kata, ya. Nah, ini misalnya invite, invited. Nah, ini ya, invite itu kata kerja, invited juga kata kerja. Bedanya invite itu kata kerja pertama, invited itu bisa kata kerja kedua atau ketiga, ya. Conduct itu kata kerja pertama, conducted bisa kata kerja kedua atau ketiga. Yang jelas ini tidak merubah kelas kata, tetap kata kerja atau verb, tidak berubah menjadi noun, ya, tetap menjadi verb, gitu ya, tidak merubah kelas kata. Ini namanya inflection. Apa itu inflection? Pemberian imbuhan yang tidak menyebabkan perubahan kelas kata. Selanjutnya ada akhiran s atau es pada benda jamak. Benda jamak itu apa? Benda yang lebih dari satu, ya. Bendanya banyak, ya. Diberi akhiran s atau es. Contohnya apa? Car ditambah s, ya, cars, gitu ya. Nah, ini namanya inflection, ya. Setelah diberi s ini tidak menyebabkan perubahan kelas kata, ya. Car itu noun, cars juga noun, ya, tetap noun, sama-sama noun. Box menjadi boxes, ya, tidak menyebabkan perubahan kelas kata, ya. Nah, ini perubahannya dari sisi grammarnya. Tadinya mobilnya satu, ya, jadi banyak, gitu saja. Ini perubahan dari sisi grammarnya. Box jadi boxes, tadinya apa? Kotaknya satu jadi banyak, seperti itu. Lanjut lagi, ya. Ada pula akhiran er atau est, ya, pada apa? Pada adjektif.
untuk komparatif dan superlatif. Ya, akhiran EREST itu pada komparatif dan superlatif ini tidak merubah kelas kata yang tadinya adjektif, setelah ER juga adjektif, setelah ditambah IST tetap adjektif. Ya, ini tidak merubah kelas kata, hanya perubahan dari sisi grammarnya. Rich itu kaya, richer itu lebih kaya, richest paling kaya. Ya, semuanya ini adjektif. Ya, tetap kelas katanya tidak berubah. Ya, kelas katanya tidak berubah. Ya, perubahan hanya pada sisi grammarnya. Ini kaya, lebih kaya, paling kaya. Long, long ini kan adjektif, ya, ditambah dengan er, longer, terus tambah dengan est, longest, gitu kan? Nah, ini tidak merubah kelas katanya, semuanya adjektif, ya, adjektif, tidak merubah kelas kata, tetap adjektif, ya, hanya perubahan dari sisi grammarnya, ya, panjang, lebih panjang, paling panjang. Ini namanya inflection. Inflection itu apa tadi? Inflection itu pemberian imbuhan pada suatu kata, ya, biasanya itu akhiran inflection, ya, tapi tidak menyebabkan perubahan kelas kata. Selanjutnya, para mahasiswa peserta mata kuliah English Morphosyntax di mana saja kalian berada. Inflection itu ada yang tidak diberi akhiran, ya, ada yang tidak diberi akhiran, tapi juga disebut inflection. Contohnya apa? Pada irregular noun, pada irregular noun. Misalnya apa irregular noun? Irregular noun itu noun yang jamaknya tidak ditambah akhiran s atau es. Itu namanya irregular noun. Nah, itu tergolong irregular inflection. Irregular inflection apa? Inflection yang tidak diberi imbuhan, maksudnya tidak diberi akhiran, gitu ya. Itu namanya irregular inflection. Kalau noun ya irregular noun, ya, jamaknya tidak diberi s atau es. Contohnya man. Nah, ini jamaknya men, ya. Nah, ini pakai e ya jamaknya, ya. Kalau yang tunggal pakai a. Kalau wanita woman jamaknya apa? Women, ya. Pakai e. Tooth, ya, jamaknya teeth, ya. Terus apalagi? Foot jamaknya apa? Teeth, ya, feet, ya. Foot jamaknya feet. Ox jamaknya oxen. Mouse jamaknya mice. Child jamaknya children. Goose jamaknya geese. Person jamaknya people. Ini namanya irregular noun. Dan irregular noun itu tergolong inflection. Mengapa? Karena ini tidak merubah kelas kata. Man jadi man, ini tidak merubah kelas kata, tetap noun. Jadi ini dinamakan inflection karena tidak merubah kelas kata, tetap, ya, yang semula noun jadi noun. Yang jelas ini tidak ada akhirannya, ya, tidak ada akhirannya. Membuat benda jamak tanpa pemberian akhiran itu irregular noun, dan irregular noun itu tergolong irregular inflection. Oke, sekarang ada pula irregular verb. Irregular verb, ya, kata kerja yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan, kata kerja kedua ketiganya kan ditambah d atau ed. Adapun irregular verb itu tidak menggunakan d atau ed, ya. Dan ketiga-tiganya ini antara kata kerja 1, 2, 3 ini ya semuanya kata kerja. Tetap tidak merubah kelas kata.
walaupun 3 bentuk, tetap kata kerja, tetap verb, tidak merubah kelas kata. Jadi ini namanya inflection, irregular inflection. Ya, irregular inflection pada irregular verb karena tidak merubah kelas kata, tetap kata kerja. Ya, tapi bedanya bite itu kata kerja pertama, bit itu kedua, bitten itu ketiga. Tapi semuanya kata kerja, tidak merubah kelas kata, tidak menjadi noun gitu ya. Semuanya verb. Itu namanya inflection, tapi inflectionnya namanya irregular inflection karena tidak ada akhirannya. Tidak ada akhiran D atau ed-nya. Ya, kata kerjanya tidak ada akhiran D atau id-nya. Jadi irregular verb itu tergolong irregular inflection. Contoh break, broke, broken. Gitu ya. Apalagi drive, drove, driven. Ya, irregular verb itu tergolong irregular inflection. Eat, ate, eaten. Feel, fell, fell. Go, went, gone. Grow, grew, grown. Ya, hang, 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 ya, itu semuanya irregular verb dan irregular verb termasuk dalam irregular inflection. Whole, hell, hell, shoot, shot, shot, steal, stole, stolen, ya, dan lain-lain. Terus selanjutnya inflection juga ada dalam bentuk irregular adjective. Ya, irregular adjective termasuk dalam apa? Irregular inflection. Mengapa? Karena ya apa ini? Positif, komparatif dan superlatifnya ini ya, ini semuanya itu adjektif, tidak merubah kelas kata. Good, better, the best. Itu semuanya adjektif. Ya, semuanya adjektif. Cuman ini irregular adjektif ya, komparatif dan superlatifnya itu tidak menggunakan aturan yang menggunakan er, est ya. Ini namanya irregular. Jadi karena irregular adjektif ya, perubahannya ini namanya termasuk dalam irregular inflection. Good, better, the best. Bad, worse, the worst. Little, less, the least. Many, more, the most. Ini semua termasuk dalam irregular inflection. Jadi kan tadi inflection itu tadi kan pemberian imbuhan atau yang biasanya akhiran tanpa apa? Tanpa merubah kelas kata. Tapi ada pula yang namanya irregular inflection. Perubahan dari sisi grammar tanpa ya pemberian imbuhan. Itu namanya irregular inflection. Adapun derivation itu nanti akan merubah kelas kata. Derivation akan kita bahas pada video selanjutnya. Ya, derivation akan kita bahas pada video selanjutnya. Demikian para mahasiswa peserta mata kuliah English Morphosyntax di mana saja kalian berada. Semoga pembahasan tentang inflection ya, inflection pada video ini bisa kalian pahami dan selanjutnya kalian nanti bisa mengerjakan soal latihan ya pada Google Form ya, Google Form yang tersedia. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.